Jemaat Gereja Kristen Pasundan Bethel Cirebon yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bersama ini kami panitia pemilihan majelis dan BPJ untuk periode 2020 sampai dengan 2024 ingin menyampaikan informasi perihal pelaksanaan pemilihan tersebut. Yang pertama, setelah tertunda beberapa waktu karena kondisi kita, maka panitia bersama majelis jemaat mengambil keputusan, yaitu bahwa tanggal 14 Juni adalah batas akhir pemilihan pengumpulan surat suara. Oleh karena itu, kami mengajak kepada seluruh jemaat yang sampai dengan saat ini belum mengumpulkan surat suara, segera mengumpulkan. Kami tunggu sampai dengan tanggal 14 Juni pukul 10 pagi. Perlu diketahui bahwa pengumpulan surat suara ini sangat penting karena menurut tata cara pemilihan majelis diperlukan 2/3 suara dari yang terdistribusi untuk keabsahannya. Untuk itu, sekali lagi kami mengajak, ayo kita kumpulkan surat suara sebelum tanggal 14 dan sudah tersedia kotak suara di gereja. Mari, jangan sampai ketinggalan. Kita bersama-sama mensukseskan pemilihan majelis jemaat dan BPJ untuk periode 2020 sampai dengan 2024. Mari, ayo kita sukseskan. Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Majelis Jemaat akan menyampaikan informasi tambahan, yaitu penggalangan dana dalam rangka bulan sosial dari Badan Sosial Dharma Kasih Gereja Kristen Pasundan. Penggalangan dana ini akan berlangsung dari bulan Juni, Juli, dan Agustus. Dana bisa ditransfer melalui Bendahara Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cirebon atau melalui transfer yang terdapat di bawah ini. Mari Bapak Ibu sebagai keluarga besar Gereja Kristen Pasundan, kita ikut ambil bagian dalam penggalangan dana yang akan digunakan untuk mendukung Panti Asuhan Tanjung Barat. Dan sebagai kelengkapannya kita akan saksikan video berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. YBSDK GKP adalah Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih milik Gereja Kristen Pasundan, milik kita bersama yang memiliki visi menyatakan kasih Kristus melalui pelayanan sosial dan kemanusiaan. YBSDK GKP memiliki 4 unit pelayanan dan 1 tim, yaitu yang pertama, unit Panti Asuhan Tanjung Barat, yang kedua unit HIV/AIDS, yang ketiga unit Krisis Center, yang keempat unit Bumi Katumbiri, dan yang terakhir 1 tim yaitu Panitia Persiapan Pembangunan Panti Werda. Bulan Juni adalah bulan sosial, demikian ditetapkan oleh Gereja Kristen Pasundan untuk mewujud nyatakan dan mengingat pelayanan sosial dan kemanusiaan kita bersama. Oleh karena itu, kita bersama-sama akan mendukung
dan mengumpulkan persembahan dalam rangka mendukung bulan sosial. Untuk tahun ini, bulan sosial diperuntukkan untuk mendukung panti asuhan Tanjung Barat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Selain itu, kita juga mengumpulkan persembahan untuk mendukung pendeta emeritus dan janda pendeta. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, kami mohon dukungan dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati kita. Salam jumpa dari kami di tempat ini, Panti Asuhan Tanjung Barat, salah satu pelayanan sosial Gereja Kristen Pasundan untuk anak-anak agar mereka bertumbuh sehat, bertumbuh cerdas, bertumbuh ceria, dan biarlah mereka memiliki masa depan, memiliki dan meraih cita-cita sesuai kehendak Tuhan. Saudara-saudara, ibu dan bapak sekalian, kami menyambut saudara sekalian untuk terus mendukung pelayanan Panti Asuhan Tanjung Barat agar keceriaan anak-anak kita, agar pertumbuhan mereka, agar proses belajar dan mengajar mereka boleh terus berjalan, boleh terus tersiapkan, dan mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk uluran tangan Bapak Ibu sekalian, para donatur, mitra pelayanan, gereja-gereja, jemaat-jemaat GKP, dan setiap hati yang senantiasa mendukung Panti Asuhan Tanjung Barat. Dan pelayanan gereja boleh terus menjadi pelayanan yang luhur dan mulia, dan nama Tuhan dipermuliakan. Salam dari kami, Tuhan Yesus memberkati.
Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah secara online di GKP Bethel Cirebon, Minggu 7 Juni 2020. Kepada segenap Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dapat dilakukan di rumah masing-masing, mendengarkan ibadah ini. Kebaktian menggunakan tata kebaktian 1 dan kebaktian dipimpin oleh Pendeta Daryatno MSc. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini kita awali dengan pujian. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mendengarkan nats pembimbing kita yang diambil dari 2 Korintus 2 ayat 14 yang berbunyi, "Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana."
maka jiwamu tenang, takkan takut terendam. Bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tenang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita doa syukur. Bapa Yesus dan Roh Kudus, kami datang ke hadirat-Mu saat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami masih dapat menghadap Engkau di tengah segala kesibukan kami. Kami mengucap syukur kalau Roh Kudus mengingatkan kami dan mendorong untuk berkomunikasi dengan, karena kami percaya bahwa tidak ada yang lebih kami butuhkan dibandingkan Engkau. Inilah doa ucap syukur ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang mendengar dan menyertai. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan hukum Allah yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jalanku yang berliku, dihigunya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanmu. Jika aku kehausan dan langkahku terletak dari jadah di depanku, datang air yang sedang. Dari jadah di depanku, datang air yang sedang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pengakuan dosa kita. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita berbuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati dalam saat teduh. Bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, setelah kita dengan kesungguhan dan kesadaran mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, sebagaimana ditulis dalam kitab Yesaya, pasal 1, ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudari yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Ya Tuhan,
Jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama membaca Mazmur 8 bersaut-sautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau telah membuat dia berkuasa atas buatan tangan. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu, sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut. dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius, pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Tak henti-hentinya Tuhan kami menaikkan syukur oleh karena kasih, kebaikan dan rahmat yang terus Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan di tengah-tengah rasa syukur kami di dalam ibadah saat ini, Tuhan pun berkenan melawat kami, Tuhan berkenan menjumpai kami melalui sabda kebenaran firman. Dan kami memohon kuasa Roh Kudus, Tuhan karuniakan bagi setiap kami, agar kami dilengkapi dan dimampukan untuk mengerti dan memahami akan sabda kebenaran firman-Mu. Demikian juga kami memohon agar kuasa Roh Kudus memperlengkapi kami sebagai pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus, firman yang hidup. Amin. Perintah untuk memberitakan Injil, Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Semikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, memelihara di dalam hidupnya. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, minggu lalu kita merayakan dan menghayati peristiwa Pentakosta. Peristiwa Roh Kudus dicurahkan bagi gereja, Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang percaya melalui kesaksian para murid-muridnya. Di kebaktian tengah minggu atau kebaktian rumah tangga, kita pun diajak untuk menghayati dan memaknai karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bagaimana Roh Kudus terus-menerus, bagaimana Roh Kudus nyata terjadi dan berkuasa di dalam kehidupan kita. Dan saat kita memasuki minggu pertama setelah Pentakosta ini, atau biasa juga disebut minggu biasa, maka kita mau diajak bersama-sama dalam penghayatan dan pemaknaan, menjalani kehidupan sebagai orang percaya di tengah-tengah kehidupan, di keseharian hidup, tentu dilakukan hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sesungguhnya kita terus dipersiapkan oleh Tuhan untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Bagaimana kita dipersiapkan oleh Tuhan? Pada dasarnya kita perlu menghayati akan setiap panggilan kita selaku orang percaya. Dan salah satu panggilan kita adalah menjadi pemberita Injil. Menjadi kabar baik. Bagaimana kita menunaikan, bagaimana kita melakukan panggilan tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sebagaimana kesaksian firman Tuhan menggambarkan situasi dan kondisi diri manusia saat merespon, saat menyambut apa yang Kristus perintahkan. Tidak semua dapat menunaikan dengan baik. Tidak semua ada dalam kesiapan dan kesediaan untuk menjadi pemberita Injil, kabar baik. Ternyata ada juga mereka yang ada dalam keraguan. Keraguan inilah yang menghantui, bahkan ditakuti oleh para murid-murid. Keraguan ini seringkali berdasar pada mana saya sanggup, mana saya mampu, saya tidak bisa apa-apa, dan lain sebagainya. Selalu diukur dari kemampuan diri sendiri, mengandalkan kekuatan diri sendiri. Keraguan inilah yang sesungguhnya hendak dijawab dan direspon oleh Yesus. Dengan cara Yesus sebelum meninggalkan mereka naik ke sorga, memberikan sebuah keyakinan. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kuasa yang Tuhan karuniakan, Bapa karuniakan pada Kristus, itulah yang hendak disampaikan kepada murid-murid yang tentu tengah ada dalam keraguan. Keraguan ini harus hilang, harus dikalahkan, yaitu dengan keyakinan bahwa kuasa yang dinyatakan Allah dalam Kristus juga akan dinyatakan, akan dikaruniakan
kepada mereka. Kuasa Allah seharusnya mengatasi keraguan mereka. Kuasa Allah mengalahkan keraguan mereka. Saat mereka tidak lagi ada dalam keraguan, maka perintah atau ajakan untuk pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dapat dijalankan dengan baik. Kuasa yang dikaruniakan Allah dalam Kristus kepada murid-muridnya sesungguhnya menolong mereka, menopang mereka untuk pergi, untuk menjadikan semua bangsa, semua orang di muka bumi menjadi murid-murid Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, selain itu ada juga kuasa yang dinyatakan dalam Kristus yang menolong dan melengkapi para murid-muridnya untuk menjadi seorang pengajar. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Karya Kristus di tengah-tengah murid-murid kiranya menjadi pembelajaran yang berharga bagi mereka. Keteladanan yang telah diberikan Kristus itulah yang harus diajarkan para murid-muridnya. Sehingga seluruh bangsa di muka bumi menjadi murid Kristus. Kuasa Allah dalam Kristus yang dikaruniakan tidak hanya bersifat temporer atau sementara, namun terus-menerus mengiringi perjalanan kehidupan para murid-murid, bahkan hingga akhir zaman. Hingga Kristus datang yang kedua kali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Tema khotbah atau ibadah kita pada minggu pertama setelah Pentakosta ini, dengan kuasa Tuhan jadi kabar baik. Sebagaimana perintah Kristus kepada murid-muridnya, dan kitalah murid-murid zaman ini juga sesungguhnya diperintahkan untuk menjadi kabar baik, pemberita Injil dimanapun kita berada. Tentu pengalaman murid-murid Kristus menjadi pengalaman yang berharga buat kita. Kita diingatkan untuk tidak ragu-ragu akan pimpinan dan penyertaan tangan kasih Tuhan dalam menunaikan apa yang Tuhan perintahkan, dalam menjalankan sebagai kabar baik di tengah-tengah kehidupan. Karena kuasa Tuhan dinyatakan. Kuasa Tuhan sesungguhnya menolong dan menopang. Kalau kita mau meminta sebuah bukti, memang kembali pada kita masing-masing. Adakah kuasa Tuhan bekerja? Adakah kuasa Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan kita? Sehingga kita dimampukan, kita dapat melakukan sesuatu yang mungkin sebelumnya kita ragu-ragu, sebelumnya kita tidak yakin dapat melakukan, namun pada akhirnya
kita bisa melakukan. Selain daripada pengalaman hidup kita sehari-hari, firman Tuhan yang disampaikan dalam nats pembimbing sesungguhnya juga mengajak kita dalam penghayatan iman. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Kesaksian Paulus kepada jemaat Korintus bahwa ia dimampukan oleh Allah melalui kuasa yang dianugerahkan dapat menjadi pemberita Injil, menjadi kabar baik bagi jemaat Korintus. Dan tentu pengalaman Paulus ini juga menjadi inspirasi bagi kita. Sebagaimana yang disampaikan kepada jemaat Korintus, dan harapannya jemaat Korintus pun juga terinspirasi bahwa kita diingatkan untuk tidak perlu takut atau ragu-ragu saat menunaikan panggilan, menunaikan apa yang Tuhan perintahkan, menjadi pekabar-kabar baik, menjadi pemberita Injil dimanapun Tuhan menempatkan kita. Tatkala Paulus mengalami kesuksesan atau bahasa Alkitab kemenangannya, itu pun juga akan kita alami dalam tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan kepada setiap kita orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kuasa Allah terus-menerus dinyatakan. Roh Allah tiada henti mengiringi setiap langkah kehidupan kita. Sebagaimana janji Kristus kepada murid-muridnya bahwa Ia akan menyertai mereka hingga akhir zaman. Janji Kristus itu juga yang sesungguhnya berlaku bagi kita sebagai murid masakin, bahwa kita pun sesungguhnya akan disertai oleh Kristus terus menerus dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Walaupun saat ini kita baru melangkahkan langkah awal, minggu pertama setelah Pentakosta. Minggu-minggu berikutnya kita pun akan terus menghayati dan memaknai pimpinan dan penyertaan tangan kasih Tuhan. Dan salah satu cara pembelajaran yang paling efektif sebagaimana Kristus telah mengajarkan kepada murid-muridnya, yaitu dengan cara memberikan keteladanan. Keteladanan inilah sesungguhnya menjadi hal penting dan mendasar bagi kita sebagai pekabar kabar baik, sebagai pemberita Injil. Keteladanan yaitu bagaimana kita memberikan contoh positif. Kita melakukan perintah Tuhan. Kita terlebih dahulu mendengarkan kabar baik, mengalami kuasa Tuhan, dan kemudian kita bagikan. Kita ajarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan keraguan sebagaimana murid-murid pada waktu itu kiranya tidak ada dalam diri kita. Namun kita ada dalam kesiapsediaan, baik atau tidak baik waktu. Saat Tuhan memanggil kita menjadi pekabar kabar baik, yakinlah bahwa kuasa Tuhan menyertai. Bahkan Ia, yaitu Kristus, menyertai hingga kedatangannya yang kedua kali. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaknya masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati dan karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, anugerah terindah datang daripadamu. Kini kami bawa persembahan kami ke hadapan. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan mengurapinya. Pakailah hidup kami menjadi alat di tangan-Mu, menjadi persembahan yang kudus dan berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita akan bersyafaat secara bersama-sama dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kemurahan dan cinta kasih-Mu yang melayakkan dan memperkenankan kami bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan kami diberikan kesempatan untuk menapakkan langkah kehidupan kami, memasuki hari atau minggu pertama setelah Pentakosta di tahun 2020. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang indah dan berharga. Bahkan melalui sabda kebenaran firman yang Tuhan perdengarkan bagi kami, kami pun sesungguhnya Tuhan layakkan untuk menjadi pekabar-kabar baik, untuk menjadi pemberita Injil di tengah-tengah kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami manusia berdosa, kami memiliki kelemahan dan keterbatasan. Namun melalui firman-Mu, saat kami ada dalam kesiapan dan kesediaan, saat Tuhan perkenankan dan layakkan kami, maka Tuhanlah yang akan menolong dan menopang melalui kuasa yang Tuhan karuniakan bagi kami. Pengalaman para murid-murid, demikian juga Paulus menjadi kekuatan iman percaya kami sebagai orang percaya di tengah-tengah kehidupan saat ini, bahwa kami pun akan Tuhan tolong dan topang untuk dapat dengan baik menjadi pekabar-kabar baik maupun pemberita Injil dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kuasa-Mulah yang sesungguhnya
menolong dan melengkapi kami. Kuasa-Mu-lah yang sesungguhnya membantu kami dalam peran dan tanggung jawab serta panggilan yang Tuhan perkenankan. Kami pun terus memohon agar kami menjadi pelaku-pelaku firman, di mana kami terus memiliki kerinduan untuk dengar-dengaran akan firman-Mu, dan setelah mendengar firman Tuhan, kami menjadi pelaku-pelaku firman, agar kiranya setiap orang yang berjumpa dengan kami, tatkala kami melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan, mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Kami pun tidak menyerahkan kehidupan persekutuan kami, GKP Bethel Cirebon. Tuhan sertai dan berkati hamba-hamba-Mu, penatua-penatua yang ada di dalam majelis jemaat, bersama-sama dengan pengawas perbedaan jemaat yang didukung oleh komisi-komisi, panitia-panitia, dan tim, serta unit pelayanan yang ada dalam upaya pengembangan penata layanan, agar nama Tuhan semakin dimuliakan melalui berbagai aktivitas dan kegiatan dalam program-program yang dilakukan. Kami mengucap syukur Tuhan jika minggu lalu kami boleh Tuhan perkenankan merayakan dan menghayati peristiwa Pentakosta, dan hari Senin kami boleh melaksanakan rapat jemaat. Kami meyakini itu semua oleh karena kemurahan dan cinta kasih Tuhan. Dan kami saat ini pun saat Tuhan perkenankan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, untuk menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi pemberita Injil, kami pun ada dalam kesiapsediaan sebagaimana yang juga tengah dipersiapkan oleh panitia pemilihan majelis jemaat dalam proses pemilihan penatua, majelis jemaat, dan pengawas perbedaan jemaat. Kami yakin dan percaya mereka memiliki kesiapan dan kesediaan untuk menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi pelayan-pelayan-Mu, menjadi pekabar-kabar baik, menjadi pemberita Injil. Kami serahkan seluruh proses tahap demi tahap hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Jika minggu ini akan dilakukan persiapan untuk penghitungan kertas suara, kiranya Tuhan berkenan memberkati. Demikian juga hingga pada penghitungan suara tanggal 14 Juni yang akan datang, Tuhan pun menyertai dan memberkati agar semua dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sukacita dan kebahagiaan oleh karena pertambahan usia, baik kelahiran maupun perkawinan, mereka yang mengalami keberhasilan hidup, baik di dalam studi maupun pekerjaannya. Biarlah Tuhan sendiri yang melengkapi sukacita dan kebahagiaan mereka masing-masing. Kasih dan kuasa dari Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka senantiasa menaikkan syukur. Oleh karena kasih dan kemurahan senantiasa mereka alami di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami pun menyerahkan saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh, mereka yang ada dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan angkat segala penyakit, dan Tuhan sembuhkan. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Firman Sugihen dan Bapak Erik yang tengah dirawat di rumah sakit. Tuhan pun berkenan memberkati upaya penyembuhan yang dilakukan oleh rumah sakit, obat-obatan dan tindakan medis yang dilakukan menjadi alat kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Tuhan angkat segala penyakit dan Tuhan karuniakan kesembuhan. Kami pun berdoa bagi keluarga kami masing-masing. Tuhan sertai dan berkati senantiasa keluarga kami. Kasih karunia Tuhan melingkupi, bahkan kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan keluarga kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman, agar kami menjadi kabar baik mulai dari rumah tangga kami masing-masing. Kami mau serahkan jemaat-Mu GKP Bethel Cirebon hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Demikian juga gereja-gereja yang ada di Republik tercinta Indonesia, agar bersama-sama dengan pemerintah terus berjuang dan mengupayakan kesejahteraan bagi rakyat tercinta Indonesia, terkhusus dalam situasi pandemi COVID-19.
Kasih setia Tuhan kiranya terus menolong dan menopang pemerintah dalam berbagai upaya untuk menanggulangi dan merespon dan mengatasi pandemi COVID-19 agar dapat ditunaikan dengan baik. Rakyat tercinta Indonesia kembali ada dalam damai sejahtera Tuhan. Kami pun berdoa bagi kebersamaan di aras klasis maupun sinode Gereja Kristen Pasundan. Tuhan sertai dan berkati senantiasa. Kami mau serahkan doa dan pengharapan kami sebagai pribadi, keluarga maupun persekutuan dalam doa-doa kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar seru dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami akan bersama-sama berdoa sebagaimana yang Kristus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu jadilah pembawa kabar baik, jadilah pekabar kabar baik, jadilah pemberita Injil, dimanapun Tuhan menempatkan saudara, dan jalanilah hidup bersama dengan berkat Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau, Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin.